Problem baru juga ada lagi. Pada saat guru swasta masuk, guru di sekolah negerinya ditendang nanti. Yang ya kan terisi oleh dia. Ya, betul. Masalah baru lagi. Sekolah swastanya ditinggal, sekolah negerinya timbul guru masalah itu nggak dapat P3K, malah disuruh keluar dari sekolah itu. Honorernya maksudnya ini karena nggak lolos misalnya ya. Lolos. Ya karena banyak yang kalah karena lawannya sudah dapat 100. Pak, kan ada afirmasi honorer. Tapi ini sekarang perjuangannya belum selesai karena apa? Muncul masalah baru. Pada saat tahap 2 dibuka, itu guru swasta ikut masuk. Oh iya ya, punya peluang yang sama baru, juga ya. Nah, mengapa guru swasta waktu itu kok diikutkan? Karena logika pemerintah pusat itu nggak bisa disalahkan memang dari sisi logikanya. Butuh 1 juta, guru honorer ada hanya 700. Kan kekurangan 300. Ya. Betul. Lalu ya sudahlah guru swasta silahkan ikut pikirannya mereka karena masih kurang. Nah masalahnya 1 juta formasinya hanya 500. Yang 500 tidak ada formasinya? Tidak diajukan oleh daerah. Oh, oleh daerah itu tadi ya. Lah sekarang diserang oleh guru honorer. Ya diserang oleh guru swasta. Ya guru honorernya yang kena. Loh kenapa bisa kalah guru honorer? Yang pertama karena guru swasta banyak yang sudah bersertifikat pendidik. Nah bersertifikat pendidik maka diberi poin 100. Kompetensinya lebih siap ya? Dianggap lebih siap. Jadi kompetensi teknisnya sudah 100 dia. Kan sudah gampangannya pasti. Tidak ada pembedaan Pak pada saat rekrutmen itu swasta dan honorer gitu? Justru pembedaannya di punya sertifikat atau tidak. Nah, guru honorer tidak punya sertifikat pendidik karena bukan guru tetap. Nah, masalahnya sekarang muncul guru swasta banyak yang diterima. Lalu sekolah swasta ditinggalkan. Problem juga buat sekolahnya ya. Sekolah swasta sekarang. Kekurangan guru. Itu kekurangan guru. Jadi inilah masalah yang menurut saya kita harus bijaksana. Kalau guru itu ditempatkan di sekolah swasta tidak ada masalah. Tapi pemerintah jangankan mikir menempatkan di sekolah swasta. Wong dulu pala programnya mau ngambil yang di sekolah swasta. Atau ini juga maksudnya mengisi sekolah negeri. Problem baru juga ada lagi. Pada saat guru swasta masuk, guru di sekolah negerinya ditendang nanti. Yang ya kan terisi oleh dia. Ya, betul. Masalah baru lagi. Sekolah swastanya ditinggal, sekolah negerinya timbul guru masalah itu nggak dapat P3K, malah disuruh keluar dari sekolah itu. Honorernya maksudnya ya. Ini karena nggak lolos misalnya ya. Lolos. Ya karena banyak yang kalah karena lawannya sudah dapat 100. Pak, kan ada afirmasi tadi di awal. Nah, yang dapat afirmasi malah guru swasta karena punya sertifikat. Yang punya sertifikat itu ya. Lah guru negeri belum bersertifikat. Kenapa ya tidak ada istilahnya status honorernya itu menjadi afirmasi misalnya gitu? Dapat afirmasi kalau usianya 50 tahun ke atas. Ya belum 50 tahun. Kalau tidak 50 tahun dapat tapi kecil. Jadi sebetulnya kalau belum 50 tahun dia honorer tidak itu statusnya sama dengan guru swasta ya kalau ngelamar ya berarti ya. Dapat afirmasi kan tapi kecil. Kecil itu tadi ya. Nah ini 100 ya kan langsung. Problem lagi guru swasta tidak semuanya 100 ya. Cuma yang dapat sertifikat pendidik. Nah guru swasta yang punya sertifikat pendidik sangat banyak. Ya itu karena dia giat ya Pak ya. Dia berjuang ya. Ini problem. Oke Pak Mudi, sebetulnya maaf bicara honorer ke skema Pak. Skemanya kalau nggak salah kan ada yang dikontrak setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya Pak ya? Iya, kontraknya sekarang 5 tahun. Oh semuanya? Iya 5 tahun, tetapi dengan janji bahwa apabila tidak ada tidak ada pelanggaran lah, itu akan terus diperpanjang. Oh gitu. Ya, jadi hakikatnya akhirnya sama dengan ASN yang lain gitu ya. Betulnya ya. Artinya ya semua memang tidak dikontrak. Tetapi mereka kan bisa diberhentikan juga kalau melanggar. Ada status kontrak ya. Ya bedanya karena ya ini aturannya saja ya. Ya. Kontrak, tapi janji di Pak Dirjen langsung juga di. Pak, tapi kalau dari sisi kesejahteraan setelah menjadi status P3K menjadi lebih baik Pak dari honorer selama ini atau swasta? Ya, karena jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Pertama yang paling penting kesejahteraan itu status. Ya. Sekarang mereka guru tetap, maka nanti bisa sertifikasi pendidik. Gajinya naik juga dalam rentang waktu 5 tahun?
Iya, ada kenaikan. Oh, ada kenaikan juga, sesuai ya. kan apa masa kerja dan sebagainya. Kan ASN PJK prinsipnya sama dengan ASN yang lain Sebetulnya atau, ya. Iya, hanya bedanya nggak dapat pensiun saja. Iya, dan kontrak Dia ya bisa juga diberhentikan. berkarir juga. Setelah 5 tahun dia bisa diperpanjang atau tes Iya, lagi, Pak? enggak perlu. Kemarin pernyataan sepanjang tidak ada pelanggaran atau apalah istilahnya kan ada pelanggaran yang diatur lah sebagai apa namanya peraturan pegawainya kan ada gitu. Ya sama lah seperti pegawai dimanapun kan diatur kayak gitu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya P3K skema ini sebetulnya cukup bagus buat honorer ya, atau mungkin guru swasta yang dapat peluang juga ya. Status kemudian kesejahteraan juga dapat, ikut naik. Dan mereka kalau sudah sertifikasi sudah. Kalau yang ASN guru sudah semua sejahtera ya, udah pasti ya Pak ya. Ya, saya sebut ya ini lagi-lagi kan gini. Inilah yang saya sebut kami berbangga sebagai PGRI Jawa Tengah. Gagasan lahirnya Undang-Undang Guru sebenarnya yang mencetuskan juga PGRI Jawa Tengah. PGRI Jawa Tengah lagi. Kongres ya. Dalam sebuah kongres di Bandung memang PGRI Jawa Tengah menginisiasi setelah reformasi waktu itu untuk punya Undang-Undang Guru. Mengapa perlu Undang-Undang Guru? Karena guru sebagai sebuah profesi harus mendapat perlindungan dari profesinya, betul. perlindungan kesejahteraannya. Fungsi PGRI juga itu. Ya, termasuk organisasi profesi di situ diatur. Nah, akhirnya berjuang cukup lama melewati Habibie, melewati Gus Dur, melewati Megawati hampir clear waktu itu, tapi Megawati kan kalah ya. Maka hak inisiatif berubah jadi haknya DPR waktu itu, atau bukan hak ya, diajukan oleh DPR karena bola sudah ada di sana. Padahal awalnya sebenarnya dari pemerintah atas usul kita. Nah, akhirnya pembahasan di era SBY kami terlibat sangat intensif di PGRI Jawa Tengah, termasuk salah satunya yang paling penting adalah batas usia pensiun menjadi 60 tahun, tadinya 56, dapat diperpanjang, sekarang tidak ada kata dapat. Dihapus itu ASN guru 60 berarti ya? Ya, 60 titik ya. Dulu kan Purworejo sudah di pensiun 56. Maka Jawa Tengah ngotot karena sudah punya kasus gitu. Dan di Upgris waktu itu negosiasi dengan Komisi 10. Lalu yang kedua, nah ini tunjangan profesi yang kita waktu itu mintanya semua guru negeri swasta dibayar oleh pemerintah dengan 2 kali lipat standar gaji. Nggak mau pemerintah. Nggak bisa kalau gitu, gaji masing-masing negeri swasta, tapi tunjangan profesi berapa besarnya ini disepakati 1 kali gaji, baik untuk negeri dan swasta. Disitulah yang akhirnya guru lebih sejahtera ya daripada tiap bulan itu Pak ya? Setiap bulan. Ya sayangnya memang kita belum bisa semua guru kecuali di Kementerian Agama pembayaran dilakukan setiap bulan. Pembayarannya dulu pertama pernah 1 tahun sekali, dirapel ya, 6 bulan gitu ya. Terus sekarang 1 tahun 4 kali. Tetapi di Kementerian Agama sudah bisa setiap bulan. Saya tanya, lu kenapa di Kementerian Agama bisa, di Kementerian sama uangnya sumbernya sama dari negara ya? Ya, ini yang kita pertanyakan. Manajemennya bagaimana? Salah satunya saya setelah telusur diantaranya ya mungkin karena otonomi dan sebagainya. Tapi sekali lagi loh Kementerian Agama bisa gitu lah. Saya kadang-kadang juga kenapa gitu, ini Indonesia kok gitu. Inilah Indonesia Pak. Oke Pak.